Semua hatimu sebusuk apapun tidak membatalkan wudhu, karena di sini adalah Baitul Aqsa, merupakan wilayah dengan apa namanya Akhfa tadi semua, Latifah Akhfa, wilayah Muhammadiyah di sini. Maka tapi di sini Baitul Muharram, kau sentuh kemaluan, kubul dubur, batal wudhumu. Kau kentut di pantat, batal wudhumu. Inilah. Maka kau pindahkan Baitul Muharram. Allahu Akbar. Semua ya. Dan tidak bisa melakukan akbar sebelum kamu tubadil. Dan tidak bisa kamu tubadil sebelum kamu munajat. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Dan tidak bisa kau munajat sebelum kau mi'raj, sampai yang ada hanya diri batin setelah kau. Dan tidak mungkin kau bisa mi'raj kecuali kau ihram tubuhmu. Maka takbiratul ihram. Haram kamu merasa wujud. Haram kamu merasa sholat. Haram kamu merasa puasa. Itulah takbir. Tadi semua. Ya. Maka kenapa di bulan Muharram, kata Abah, semua nabi itu bebas. Ayub bebas dari penyakit kulit. Haram. Tadi semua. Kalau kamu masih memandang semua makhluk ini adalah kamu masih terpengaruh dengan perbedaan, maka sesungguhnya kau belum melihat air yang sama dengan dirimu. Karena sesungguhnya engkau ada hanya setetes air. Pada saat engkau lebur pada samudera Allah, sudah tidak lagi perbedaan. Nggak ada lagi Hindu, nggak ada lagi Buddha, nggak ada lagi Nasrani, nggak ada lagi anjing, nggak ada lagi babi. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Kau sudah melihat dia pada segala apa yang kau lihat mata. Di situ pun kau sudah surga sebetulnya. Tidak ada lagi yang kau inginkan pada saat kau sudah tatap dia pada apapun yang kau lihat dengan matamu itu. Itu kau bersyahadat sudah. Berarti bebas junub. Kenapa manusia ini berjunub? Karena dia tidak mampu melepaskan diri dohirnya. Tadi semua. Ya. Wa antum sukaro hatta ta'lamu ma takulun. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Sekarang manusia tidak mengerti. Dia mengatakan Allahu Akbar, tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Apalagi waktu disusul Allahu Akbar kabiro, makin tak mengerti yang dia ucapkan. Kalau dia mengerti Allahu Akbar kabiro, dia tidak akan pernah ragu dalam hidup. Ragu urusan rezeki, ragu urusan hidup, ragu urusan apapun. Karena dia bahagia bersama Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Apalagi pada saat dia mengatakan inni wajahtu wajhiya lilladzi, makin bingung lagi. Yang dia ucapkan nggak ngerti. Wajah siapa yang dia lihat? Inna sholati wa nusuki, makin bohong lagi diucapkannya. Sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku, wa mahyaya, pendusta. Karena dari awalnya, nanti di penghujungnya waktu kau asyhadu alla ilaha, tapi kau tidak melihatnya. Itu pendusta. Sampai di bawahnya baru kau selesai. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslim. Kau serahkan. Sudah hilanglah dirimu. Yang ada hanya dia, diri dohir dan diri batin, yang saling menyaksikan. Si anta dan si ana, si ana dan si anta. Sebenarnya si anaknya si anta. Sebenarnya si anta juga adalah si ana. Dialah yang saling bersaksi. Kau hanya di bawah ikut menyaksikan. Sahabat. Maka selesai sholat pun tidak ada dampak. Diundang hayyala sholah, hayyala sholah. Hanya kau iman pada bedug dan waktu. Hanya iman pada bedug dan adan. Tapi nggak iman pada Allah. Sehingga pada saat hayyal falah, pulang sholat tetap jiro, kosong, tidak ada hasil. Hayyal sholat, lari ke masjid, pulang. Tapi tetap kosong, tidak ada untung. Tidak ada min asyari sujud, tidak ada tapak sujud kebahagiaan. Wajah tercerahkan. Hati yang penuh dengan cinta. Hati yang penuh dengan yakin.
tidak ada pada dirimu. Karena sholatmu penipu, penyaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Kau mulai berdusta. Pada saat kau mengatakan assalamualaikum ayuhan nabi. Apakah kau melihat assalamualaikum itu muhotob? Siapa yang mengatakan assalamualaikum? Berdusta lagi kau di situ. Kenapa kau nggak sekalian assalamualaikum kepada dia? Pada Muhammad yang sudah dikubur itu. Karena kau mendustakan Muhammad yang ada pada dirimu. Tadi semua. Ya. Itulah kenapa baginda Nabi itu ada maulid tapi nggak ada haul. Karena dia hidup hakikatnya bersama diri kita. Tidak pernah berpisah. Tadi semua. Sampai assalamualaikum harusnya selamat. Assalamualaikum rahmat kasih sayang. Wabarakatuh keberkahan. Hilang keselamatan. Hilang keberkahan. Tadi semua. Hilang kasih sayang. Terus di mana sholatmu itu? Hanya buang-buang waktu. Itulah pantas kata Allah. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Apa yang kau lakukan hanya sia-sia. Karena kau junub kepada Allah. Ya. Maka disebut wala junuban. Dan tidak pula dalam keadaan junub illa abiris sabili. Kecuali sekedar melewati jalan. Kalau kamu mau kayak gitu ya tadi. Hanya sebatas sholat. Melewati masjid doang itu di masjid. Tapi bukan sholat. Itulah kenapa sholat itu adalah. Karena masjid yang dimaksud Allah. Innama ya'muru masjid Allah. Innama ya'mur. Masdarnya imarah. Berarti yang dimaksud oleh Allah masjid dalam dadamu itu. Itulah kaukabun duriyun. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Kenapa hidupmu nggak ada berkah? Karena kau tidak pernah buka dadamu ini. Alam nasrah laka sadrak menggunakan istifham. Tetap aja nggak percaya. Allah menggunakan kalimat bertanya. Untuk pernyataan menggunakan kalimat bertanya disebut istifham yang takriri. Sebenarnya Allah yang menegaskan. Karena pernyataan itu kurang pas. Tapi dengan kalimat bertanya. Ingin menegaskan. Apalagi di belakang. Pak inna ma'al usri usron. Inna. Itu adalah. Inna adalah harfu taukidin. Digabungkan dengan dorob ma'a. Digabungkan. Tidak boleh dipisah. Maka kenapa kata Abah ada dua isi ma'rifat. Ketemu isi ma'rifat. Adalah satu. Berarti satu persoalan hidupmu. Adalah menggunakan dua isim nakor. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri. Inna. Kenapa harus menggunakan harfu. Menggunakan kata inna lagi. Karena ternyata manusia itu nggak percaya. Betul luas tafsirannya. Seolah-olah kata Allah. Kamu tuh nggak percaya. Kamu nggak berpisah dengan aku. Wahuwa ma'akum enama kuntum. Kamu tuh nggak percaya. Bahwa yang hidup pada dirimu itu aku. Kamu tuh nggak percaya. Bahwa sesungguhnya akulah yang wujud. Kamu tuh nggak percaya. Yang mendengar itu sama aku. Kamu tuh nggak percaya. Inna. Fa inna. Digabungkan oleh Allah dengan ma'a. Fa inna ma'al usri usra. Dan saking manusia sekarang nggak kenal dengan Allah. Allah pun kata yusrun. Bukan sahlun. Bagi orang yang sudah mengerti menggunakan kata yusrun. Mudah yang tanpa syarat. Orang bodoh sekalipun bisa. Orang gila pun sekalipun bisa. Anak ingusan pun bisa. Karena berjalan pada Allah itu bukan dengan ilmu. Bukan dengan amal. Bukan dengan ilmu ma'rifat. Ma'rifat dengan ilmu ma'rifat beda. Ilmu ma'rifat hanya tahu. Tapi ma'rifat kau merasakan. Membuktikan. Karena kau sudah membuktikan, merasakan. Tidak ada lagi keraguan. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada lagi keraguan. Maka inilah sahabat. Bahwa sesungguhnya Allah sudah mengatakan. Masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan cahayaku itu adalah miskat. Miskat itu sahabat ini. Jantungmu itu. Itulah qalbul mu'min baitullah. Maka Ta'abah siap-siap sekarang burung ababil akan dikirimkan.
Tapi burung ababil yang dikirimkan bukan burung ababil yang menghancurkan pasukan Abroha. Karena sekarang Abrohanya adalah diri kita. Badan kita adalah menjadi gajah. Dan nafsu kita adalah menjadi Abroha. Tapi adalah rumah Allah di dadamu itu telah kau hancurkan sekarang. Masjid dikejar-kejar yang jauh. Mengisahkan nabimu pergi ke langit ketujuh. Maka siap-siap burung ababil, burung besi yang melemparkan batu, api, sekali ledakan satu kota hancur. Itu yang dirasakan Palestina, Ukraina, Rusia. Itulah burung ababil, air zaman. Dan waktu ke situ sangat dekat. Sudah dimulai. Sekarang hanya rehat supaya manusia tafakur. Tapi itu akan berlanjut. Tadi semua. Sampai yang kau tuhankan itu dihancurkan. Itu yang kau banggakan itu Ka'bah itu. Tadi semua. Karena manusia sekarang ini nggak ada bedanya menyembah Lata Uja, menyembah batu. Semua. Inilah penyembah-penyembah batu. Semua, ya, yang tidak menyadari ucapan Abah bertanggung jawab. Silakan kalian laknat di hadapan Allah nanti. Bagi orang yang sudah isbatul yakin, tidak lagi rasa takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Gelut jeung aing, hadapan jeung aing, dunia akhirat. Tadi semua, ya di semua. Ngomong bukan lagi cangkangnya ini. Di semua. Jajal aja kalau kamu nggak percaya. Tadi semua. Ya. Wala junuban, dan tidak ada pula dalam keadaan junub illa abiri sabi, kecuali sekadar melewati hatta tagtasilu, hingga kamu taubat. Tabaya tubuh taubatan. Kembali. Kenapa dari awal Allah menyuruh wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Kembali. Ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Itulah. Allah ingatkan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala bi ayyi syuratin ma. Kenapa Allah ingatkan dengan penciptaan? Karena kamu itu aku loh. Sama kata Abah juga. Pada saat asbak kayu itu lupa pada diri, dikembalikan pada penciptaan. Kamu tuh nggak ada loh, kata kalau nggak ada aku, kata kayu. Kamu tuh nggak wujud loh kalau bukan wujud aku si kayu. Hei asbak kayu. Hei manusia yang punya junub. Hei asbak kayu yang junub. Sadarkah Tuhanmu itu kayu itu sendiri? Bagaimana sekarang kau pada saat engkau tidak kenal pada Allah, akhirnya si asbak kayu lari ke Mekah kemana? Cari-cari Allah. Padahal dia, inna rabbaka atau binas, kayu itulah Tuhannya itu. Sampai wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Inilah sedekat, aku lebih dekat dari urat leher. Dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Ini contoh, dekat tak bersentuh. Dan kesadarannya tergantung. Kalau kamu yang ada asbak kayu, hilanglah kayu. Inilah pada saat engkau bersama Rasulullah Muhammad, hilanglah Allah. Pada saat engkau hilangkan Muhammad, nyatalah Allah. Nah, disinilah yang harus kalian pahami. Tadi semua, ya. Maka bedakan sama muraqabah dan musyahadah, sahabat. Di dalam Al-Quran ini banyak kisah tentang manusia jadi babi. Kisah Pilu ahli surga yang orang tua yang dikutuk jadi babi. Bilal seorang pemuda yang dikutuk jadi babi. Kisah pemuda beribu bapakan babi. Ini banyak di ayat-ayat ini. Ya. Kemudian juga di dalam kisah yang lain, jenazah berubah menjadi babi hutan. Kisah Nabi Musa dan seekor babi. Kisah nyata istriku menjadi babi. Kan kata Allah, siapa yang melanggar perjanjian, Abah sudah katakan. Ya. Dari tafsir Al-Jailani dikatakan adalah wa amma min kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa'inahatan kulu ila abdanil hayawanati. Adapun apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maka ia berpindah ke tubuh binatang. Hati-hati, kata Abah juga. Dari mulai 27 Juli kemarin,
Siap-siap, karena nanti burung ababil akan datang. Manusia akan saling berseteru. Air tidak akan berhenti. Angin tidak akan berhenti. Sampai Abah berkeliling Nusantara pun sudah. Ya ada tuduhan, ya ada tuh Islam, ya ada tuh sudah tidak mau peduli. Karena manusia sudah melampaui batas. Tadi semua, sahabat. Bukankah Allah mengingatkan air yang menenggelamkan Nuh? Pengikut Nuh. Tapi air tidak mau. Kalau sudah melampaui batas. Bukankah Allah mengingatkan juga kaum Nabi Lut tanah. Kata tanah, hei tanah. Sabarlah kamu. Tapi tetap tanah itu pada saat kemudian manusia melalui batas. Dihancurkan umat Nabi Lut. Dihancurkan umat Nabi-Nabi itu. Bahkan kaum Madian dibakar dengan api yang panas. Suhu yang panas. Dan kau sudah saksikan tahun kemarin. 60 derajat sampai tikus lari di jalan itu tergosong dengan aspal. Mobil bannya menyatu dengan aspal. Waktu ke situ. Udah dimulai tahun kemarin. Tapi kalian tetap tidak mengambil ibrah. Tadi semua. Ya. Tadi nanti tidak ada lagi manusia yang bisa pergi ke Mekah itu. Baru kalau kamu dilarang oleh Allah. Baru kamu mengerti. Nanti. Bagaimana terbakarnya kamu nanti di Arab Saudi itu. Jadi semua. Saksikan omongan Abah. Jadi semua. Ya. Karena manusia sudah salah. Itikad. Ya. Bahkan wa kullama kanat tilkal arwahu aksaru saqawatan wa istiqaqah lil adabina qalat ila badanin hayawanin akhasa wa aksar saqaan wa ta'aba. Sekarang manusia udah gak ada adabnya di dunia. Apalagi ngaku ustad, ngaku kiai, ngaku apa. Adabnya kayak setan sekarang ini. Tadi semua, ya. Sudah tidak ada adab, tidak ada etika. Tadi semua. Inilah kisah-kisah di dalam, kalian cari itu. Abah ngambil dari Google. Dan inilah tentang, kenapa? Apa itu ghair muhtaram? Ghair itu dan muhtaram itu apa? Bahwa makhluk hidup, ada merujuk pada ada makhluk hidup yang boleh dibunuh, yang halal dibunuh. Ada juga adalah kategori yang disebut muhtaram, yang haram dibunuh. Ada ghair. Tadi semua. Muhtaram. Beberapa contoh makhluk itu adalah babi dan anjing. Manusia suka menganggap anjing itu buruk dan babi. Ternyata menurut Allah. Anjing dan babi itu lebih mulia dari manusia yang junub pada Allah. Sampai kata Nabi. Napas yang kamu tidak sadari itu adalah lebih. Tadi. Mislul hayawan. Dunal bakoroh. Pahiyakal hinjir. Kamu itu lebih hina dari bangkai babi sekalipun. Tapi tak harus babi diharamkan. Tapi kata babi kurang ajar, gua diharamkan. Haram luh itu lebih haram daripada gua. Tapi sampai tadi surat apa tadi kata digesahkan ada orang. Tadi. Maka sampai di bidang di kitab Safinah. Pada saat engkau mau bertayamu. Tetapi engkau tidak bisa berwudu, ya karena air tidak cukup, maka kau akan bertayamu. Tapi ada air, maka kau buang. Tapi kalau air itu dibuang, boleh dibuang. Kalau ada dua makhluk, satu ada manusia yang junub pada Allah, dan manusia, satu lagi babi dan anjing, maka babi dan anjing itu lebih berhak. Walaupun istilah mufassirin mengartikan ahli yang tidak sholat. Karena sholat itu adalah tentang sadar. Maka itulah. Wala taqrabus sholat wa antum sukara. Orang sholat tapi mabok hari ini. Karena dia tidak mengerti Tuhan siapa yang disembah itu. Bagaimana asbak kayu. Pada saat dia tidak kenal bahwa Tuhannya itu kayu. Nah sekarang bagaimana asbak kayu ini pada saat dia sudah kenal. Yang sebenarnya dia tidak ada, yang ada kayu. Nah tentu kalian akan menjawab sendiri. Bagaimana doanya si kayu kepada asbak kayu pada kayu. Maka itulah kenapa kata Allah. Wadkur rabbaka. Wadkur rabbaka fi nafsika. Di dalam dirimu. Karena pada saat engkau tekuk lidah dan merapatkan gigimu. Maka dialah yang ada. Maka cara menyambungkan dengan Allah bukan teriak. Karena Allah nggak di atas. Karena yang berdoa adalah yang amin. Karena yang mencari adalah yang dicari. Karena yang menuju adalah yang dituju. Itulah kenapa Allah suruh perintahkan dari awal, termasuk kepada umat Nabi Musa. Wa idh qala Musa ya qaumi
innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Semua. Hai Musa, katakan kepada mereka, mereka telah mendolimi dirinya sendiri. Faktulu anfusakum, bunuhlah diri mereka. Nah, itulah yang Jainuddin Al-Baribari tobat menulis kitab Fathul Mu'in yang masih kalian aji itu. Yang nulisnya sendiri tobat. Kalian kangen dan nggak ngerti aja. Tadi semua. Yang menulis kitabnya sendiri tobat. Dalam kitab Salamul Fadlah. Ditulis sarahnya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Tangga orang-orang mulia. Jainuddin bertobat. Ditegur oleh gurunya di bulan Safar. Tanggal 11. Dalam mimpi, hai Jainuddin, berhentilah kamu menulis kitab fikih. Karena fikih menjauhkan engkau dari Allah. Kau konsentrasi pada diri dohirmu, hilanglah konsentrasi diri batinmu. Padahal yang akan pulang adalah diri batinmu. Tapi kau juga tidak bisa meninggalkan diri dohirmu. Maka di sini jangan gagal fokus. Kalau kau yang urus bagaimana asbah kayu itu wudu, bagaimana asbah kayu itu mandi junub, bagaimana asbah kayu ini dan itu. Tapi si asbah kayu tidak pernah mengenal pada kayu. Terus apa yang kau lakukan itu? Tiada arti sama sekali. Itulah yang kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Wa minan nasi may ya'budullah ala arbin. Ada manusia, ada asbah kayu yang beribadah kepada Tuhannya hanya nama. Dia nggak ngerti Tuhannya itu yang meliputi dirinya. Tadi semua. Allah berfirman beberapa ayat dalam Al-Quran. Bahwa sesungguhnya, kata Allah, akulah yang meliputi dirimu, wujudmu karena wujudku. Coba kamu pikir, adakah asbah kayu ini kalau bukan kayu? Mana yang lebih dahulu, kayu atau asbah kayu? Kalau seandainya si asbah kayu berdoa pada Tuhannya, ternyata Tuhannya adalah dirinya sendiri. Berarti itulah kenapa la sautin la harfin. Maka mencari Allah itu dari kata Allahu nurus samawati wal ar. Buang alifnya. Tinggal lahu ma fis samawati wal ar. Buang lamnya. Lahu ma fis samawati wal ar. Lillahi ma fis samawati wal ar. Lahu ma fis samawati wal ar. Sampailah hilang pengakuan pada diri si kayu ini. Kul huwallahu ahad. Tuh. Maka perjalanan si asbah kayu itu menuju dari la ilaha illallah dikini berzikir maghflatin. La ilaha illallah. Itulah pengakuan. Tiada yang wujud kecuali Allah. Tiada yang hidup kecuali Allah. Tiada yang ada kecuali Allah. Tiada yang mendengar kecuali Allah. Maka sholatmu selama yang berdiri kakimu bukan kudratnya, iradahnya. Selama yang takbir bukan kudrat, iradat Allah, tapi tanganmu. Selama yang berkalam dalam sholat itu mulutmu. Selama yang melihat tempat sujud itu matamu. Yang mendengar bacaanmu itu adalah telingamu. Maka itulah sholat binatang. Tadi. Maka itulah kenapa Allah ingatkan. Tadi. Wala junuban illa abiris sabili. Silahkan saja kalau cuma sholatan kata Allah. Itulah maka diingatkan. Wahum. Dikatakan kata. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan. Sesungguhnya sholat si asbah kayu itu adalah yang cuma lewat ke masjid itu hanya siulan dan tepuk tangan. Bukan sholat. Karena la sholata illa bihuduril qalbi kata Nabi. La tashihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah si asbah kayu itu kalau dia tidak mengenal sebenarnya dirinya adalah kayu. La sholata. La tasyihu ibadah illa bima'rifat. Tidak sah sholatnya si asbah kayu pada kayu sebelum dia kenal sebenarnya Tuhannya adalah kayu itu sendiri. Itulah wa huwa ma'akum aina kuntum. Itulah yang dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sampai tahun sudah begini masih ngomongkan sebentar lagi Isra Mi'raj pasti. Itulah bulan fitnahan pada Rasulullah. Penghinaan pada Allah. Itu bukan Isra Mi'raj.
Tadi semua. Bahkan kamu nggak ngerti surat Al-Isra, surat An-Nujum itu. Al-Isra, surat Al-Isra, surat An-Najm itu. Itu bedanya 15 tahun. Yang turun An-Najm dulu lagi. Karena ditulis di kitab Dardir. Dan kamu percaya saja karena gundul dan kuning. Tapi tanpa kamu verifikasi. Padahal dari asbabun nuzulnya sudah berbeda. An-Najm lebih dahulu turun. Allah bicara An-Najm. Tentang Sidrah Al-Muntaha. Barulah turun Al-Isra 15 tahun kemudian. Terus kamu percaya dengan cerita satu malam. Kau hinakan Rasulullah. Allah harus naik ke langit. Sampai di langit nawar sholat turun. Di langit ke-6 ketemu lagi Musa. Coba otakmu itu di mana pada Tuhanmu itu? Nabimu itu semacam apa yang kayak begitu? Coba. Tuhan apa yang bisa ditawar-tawar itu? Dan bahasanya udah makin jihad lagi. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ya Allah, ya Karim. Pantaslah Abah sekarang tidak mampu lagi membendung gunung, air, sungai, tanah. Tadi semua. Kalian tonton saja nanti. Tadi semua. Ya. Inilah sahabat yang harus dipahami oleh kita semua. Ya, kita terserah semuanya. Ya. Inilah ayat-ayat yang begitu jelas kepada kita. Ingat, babi itu masuk binatang goer muhtaram. Tadi semua. Dan babi itu lebih mulia daripada orang yang junub pada Allah. Tadi semua. Sekarang pada saat si Kai Asbaka itu butuh pada Tuhan. Ingin berdoa. Bagaimana kalau dia tidak kenal? Dia pikir Tuhannya itu di luar dirinya. Tapi jangan lagi kamu menganggap Allah itu ada pada dirimu. Nah disinilah kamu harus mengerti Allah. Mana nur afal Allah, nur asma Allah, nur sifat Allah, nur zat Allah. Nurnya nyatalah. Maka orang tauhid itu sudah wahdaniyat fil afal, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat. Maka tadi, satu perbuatan. Maka tadi, jangan menjadi setetes air. Air leburkan pada samudra Allah. Leburkan pada samudra Allah. Pada saat engkau hanya tetes air. Engkau rajin ibadah kayak apapun ria. Aku. Pada saat engkau berilmu. Ilmunya aku tahu. Bukan tahu aku. Aku tahu. Kamu kola kilo. Wow, Arabnya pasih. Ilmu nahunya pasih. Alpiahnya pasih. Tapi Allah terhalang. Inilah golongan-golongan yang junub pada Allah. Tadi semua. Dan Allah sudah mengatakan illa qalila. Itulah kenapa surat Waqiah. Perjalanan ujung manusia telah mati hanya 3 saja. Ashabus simal, ashabul yamin, sabiquna sabiqun. Tapi sabiqun kata ulaikal muqarrabun sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Hanya sedikit. Ingat. Nasi kuning itu sampai ujung itu mengecil. Hanya sedikit. Tapi tidak apa-apa. Kamu yang di bawah. Sing penting jangan berhenti mencari ilmu. Karena inilah kenapa reinkarnasi. Karena memang yang di bawah harus ada. Naik makin kecil sampai puncak. Dari semua. Tapi kalau yang sampai puncak itu tidak menjelaskan, maka yang di bawah ini selamanya di bawah. Berarti kamu hidup mati, hidup neraka terus. Mati neraka lagi. Hidup neraka lagi. Hidup neraka lagi. Dari sahabat. Ya. Barangkali inilah kenapa begitu banyak ayat di dalam Al-Quran kepada kita. Kisah-kisah dalam Al-Quran. Dari ya. Yang berkaitan dengan ya kisah Abu Yazid tadi sudah, kisah Al-Quran tentang tadi orang yang minta jadi babi ya. Jadi sahabat, inilah saja barangkali yang Abah ingin bisa sampaikan bahwa junub kepada Allah itu adalah syirik. Dan pada saat syirik, maka disebut syirik dibagi 3. Ada syirik jali, ada syirik khofi, ada syirik syir. Syirik jali adalah tadi. Kamu wujud, Allah wujud. Syirik jali itu.
Maka kalau di dalam hikam itu adalah Syatoilah ingatkan kepada kita di hikmah yang ke-122, 126 tadi semua. Ya. Dalam hikmah 126 dikatakan manaka anta da'iya malai salah kami malil makhlukin apa yubihu laka anta da'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu mengklaim milik orang lain menjadi milikmu. Kata Allah, apa yubihu laka anta da'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Lalu apakah Allah membolehkan untuk kamu mengklaim sifat Allah menjadi sifatmu? Wujud itu sifat dia, hidup itu sifat dia. Maka marilah sekarang supaya kamu sholat yang tidak lagi pada ruang dan waktu. Kalau sekarang kita masih tetes air, leburkan pada samudra Allah, pada hidup Allah. Inilah yang kata Allah, innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa anadiyatahu. Jika seorang hamba sudah mencintaiku, maka aku bunuh dia, wa qataltuhu wa anadiyatahu. Setelah aku bunuh, akulah penggantinya. Sekarang kakinya jadi kudrat irodatku, tangannya kudrat irodatku. Maka berjalan dengan kakiku, bertangan dengan tanganku, melihat dengan mataku, mendengar dengan samaku, berkalam, berbicara dengan kalamku, hidup dengan hayatku. Maka dia sudah tidak ada. Maka di sini pun kau sudah wujuhu yauma idzin nadirah. Maka tadi kata Abah, orang salah sangka dunia ini akhirat. Bagi orang yang sudah mampu yang melihat di sebaliknya, mata dohirmu melihat asbak, batinmu melihat kayu. Adharo wis ngadohirkeun kayu, wujuda kulla syai'in menjadi asbak kayu. Li'annahu kana satune kayu, al batin pada asbak kayu. Jadi Allah itu mengatakan dirinya batin. Maka tadi pada saat dia ingin batin, dia adakan makhluk. Pada saat dirinya ingin dohir, maka dia hilangkan makhluk. Watoa, dan harus mampu menghilangkan si asbak kayu ini, wujuda kulla syai'in, apapun wujudmu sekarang. Li'annahu kana satune Allah ad-dhahir. Tadi Allah itu dhahir. Tapi pada saat kau sudah Allah itu dhahir pada segala dunia ini, maka menjadi akhirat. Maka kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi ini diganti. Maka tadi sesungguhnya kamu hari ini pun ada di akhirat. Kenapa kamu bisa melihat Allah hari ini? Kan kata Nabi, innakum sataruna rabbakum ayyana. Kamu bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Innakum lantara rabbakum hatta tamut. Kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali kamu mati. Nah, itulah yang diminta oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Telanjanglah, matilah dalam sejoning urip. Supaya kamu urip sejoning mati. Ittaqullah haqqa tuqatih wala tamut. Jangan dulu keburu mati sebelum kamu udah serahkan wujudnya wujud Allah, hidupnya hayat Allah, melihatnya basar Allah, mendengarnya sama Allah. La hayyun la ilmun la syami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun la mawjudun. Biar selesailah kau dari junubmu pada Allah. Tadi semua kau sudah panah. Kayu ini sudah lebur pada kayu. Tidak lagi pencarian. Karena sebenarnya engkau adalah, ana adalah anta. Tidak ada lagi pengakuan. Tapi pada saat dirimu masih hidup, maka pada saat orang bertanya, siapa kamu? Katakan dirimu, kamu asbak. Tapi hatimu membenarkan, sebenar-benarnya dirimu adalah kayu. Pada saat engkau adalah nasi kuning, ditanya oleh orang, siapa dirimu? Saya nasi kuning. Tapi di hatimu kau mengatakan, aku beras. Itulah Allah katakan, aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Aku bukan engkau, kata asbak. Aku bukan kayu, tapi kayu itu aku. Coba, artinya. Kamu pun sama. Dan kamu harus latih ini semua. Maka pada saat kau bisa melatih, maka sekarang di dunia ini pun sudah bisa quantum jam kamu. Itulah kun fayakun. Karena kau sudah tubadil.
Berjalanmu kemanapun pergi, bukan lagi kaki, tapi kudrat iradat. Apapun yang kau ucapkan adalah mutakalliman. Apapun yang kau lihat, tadi semua adalah basar. Apapun yang kau dengar, sama. Apapun yang kau hidup, maka sekarang tidak lagi kematian. Kamu sudah ruh. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Udah pindah kamu. Sudah nyebrang pada saat hidup pun sudah nyebrang kamu ke alam akhirat. Itulah yang dikatakan pada saat kau lihat akhirat ini adalah sudah dunia. Berarti dunia ini menjadi kekal bersamamu. Karena kau kekal bersama Allah. Maka tadi atansi adalah maka Abah ajarkan dengan merokok. Tadi semua ya. Tadi semua. Maka sebagai penutup dari Abah buat kalian yang merokok. Tadi semua ya. Tadi bagaimana kau hirup rokok itu ke dalam adalah, maka kata Abah juga, telanlah segala apa yang ada di dunia ini. Laut itu bukan laut, gunung itu bukan gunung. Maka pada saat gunung tajalli Allah pada gunung itu di hadapan Musa, gunung itu tidak ada, hancur, fana. Musa pun pingsan, bukan pingsan, fana. Karena yang ada hanya Allah, yang melihatnya Allah, yang dilihatnya Allah. Itu sahabat maksudnya. Maka kau ingin menarik dunia ini, tariklah dengan napasmu. Maka tariklah gunung, telan oleh dirimu semua. Seluruh makhluk sedunia ini hanya tinggal kamu. Maka kata Abah itu sholat. Termasuk masjid manapun di dunia. Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Abah lah jadi imam. Allah. Karena kalau Abah masih melihat ada Masjidil Haram, ada ini, ada, berarti Abah masih syirik. Sudah telan semuanya. Gerejanya, kuilnya, candinya, pendetanya, kiainya, syekhnya, mursyidnya, Abah telan. Akbar. Baru akbar Allah. Kalau Allah akbar kamu masih lihat, apalagi benci Kristen bersyiah, itu bukan akbar. Harusnya Allahu. Apa itu? Tadi ya. Allahu Shogir. Ya, Shogir pun terlalu hadap. Allahu Shogir. Allah tuh maha kecil. Kecil. Ini orang ini masih nggak paham tadi semua ya. Tariklah semuanya. At-tanzi semua. Kalau tidak, maka kau pada saat at-tasbih menyaksikan musyrik. Dengan kayu, dengan pohon, dengan apa semua. Itulah kenapa Allah itu esa. Kalau sudah mengerti napas masuk at-tanzi, napas keluar at-tasbih, semua yang udah masukin ke dalam perutmu, keluarkan lagi sudah akhirat itu semua. Tuh, pahami. Maka akhirat dan dunia itu satu. Dasarnya. Itulah ada kalimat ma'a, inna itu. Kesulitan dan kemudahan itu. Makanya tadi, inna lillah. Tuh, selalu. Ya. Selalu di sebalik tadi. Maka Allah selalu ingatkan kepada kita. Lihatlah. Unduru mada bis samawati wal ar. Lihatlah di sebalik. Di sebalik. Lihatlah di sebalik asbah kayu ini kayu. Lihatlah di sebalik dirimu. Itulah dia. Maka kenapa sekarang banyak orang main tuduh widatul wujud, main tuduh hulul dan itihad, karena kamu lihat dari sisi asbah. Kamu lihat dari sisi makhluk. Tadi, karena kamu menjadikan makhluk dalil adanya Allah. Bagi Abah tidak. Allah dalil. Bagaimana mungkin asbah kayu dalil adanya kayu? Justru kayu. Dalil itu sesuatu yang menguasai. Nah tadi, wujudnya si asbah kayu, wujud aron. Wujud wahab, wujud yang diwujudkan. Wujud karena wujudnya kayu. Adapun wujud, ada yang kodim. Maka tidak mungkin makhluk. Maka Abah bilang penulis Tijan itu kalau ada Abah ketemu lagi. Karena di Tijan dikatakan bahwa semua makhluk dari itulah. Masih belum sempurna itu ma'rifat. Bagaimana mungkin makhluk dalil ada Allah? Gimana kalau nanti makhluk tidak ada semua? Karena dia berhak menghilangkan semuanya. Hilanglah keyakinanmu pada Allah.
Allah dalil. Tadi semua. Karena itu kan tentang belum usulnya kamu pada Allah. Sehingga kau membutuhkan dalil, membutuhkan benda, membutuhkan sesuatu. Padahal sesuatu kullu syai'in halikun, tidak ada. Kecuali Allah itulah. Maka disinilah kesempurnaan ma'rifat. Kau sudah menyaksikan Allah di dunia ini. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ya. Mohon maaf atas kurangan, itu saja barangkali. Selama kamu itu ada, maka sulit. Itulah konsepnya. Selama kamu ngaku gula, kamu tidak akan pernah bertemu dengan manis yang sesungguhnya. Selama kamu adalah ngaku garam adalah garam, kamu tidak akan pernah bisa bertemu dengan hakikat asin itu sesungguhnya. Selama kamu ngaku asbak, kamu tidak akan pernah bertemu kayu yang meliputi dirimu. Selama kamu adalah kamu tidak akan ketemu dengan Allah. Selama benang itu adalah ngaku benang, kamu tidak akan pernah ketemu dengan kapas. Sementara kamu ada baju adalah baju, kau tidak akan pernah mengakui sebenarnya baju ini kapas. Itu saja, semudah itu. Maka tadi, kenapa Allah menggunakan kata yusrun, bukan sahlun? Karena ma'rifat pada Allah itu tanpa ilmu. Bukan gesem nggak pakai ilmu. Bahkan ma'rifat pada Allah itu bukan dengan amal. Rabi Hadawiyah Jablay, saya Syekh Sekoti rampok. Udail bin Iyad pembunuh rampok. Umar bin Khattab tukang bobok, tukang tarok, tukang bunuh, tukang mabok. Tapi pada saat dia kosong, matematika hari ini membuktikan berapapun angka dibagi kosong tak terhingga Allah. Jadi jangan bersandar pada amal min alamatil i'timadi alal amal. Jangan. Karena pada saat kau beramal, kau akan sandari amalmu itu. Pada saat kau amalmu hilang, hilanglah keyakinanmu pada Allah. Allah tidak butuh amalmu untuk kau. Disinilah Allah akan menunjukkan segala apa yang terjadi di dunia ini hanya kohar, jalal, jamal, dan kamalnya. Maka tadi kalau ingin berada pada jalal dan kamalnya, selaraskan dengan Allah. Maka semuanya surga. Dunia ini adalah akan selalu tagoyur, ada dan tidak ada. Sempit dan lapang, susah dan senang, obat dan basat, hidup dan mati. Tapi kalau kau sudah bersama Allah, karena mati juga Allah. Tapi kalau kau bersama Allah, kau hidup kekal bersama Allah. Sudah mati pun, nah tadi ada tamu kepada Abah, luar biasa Bung Karno. Udah mati pun rame pasar. Nah lihat Gus Dur. Kalau Abah menyaksikan wali hari ini, kalau wali yang lain ngaku mursyid sekalipun ramenya pas manakib doang. Tapi lihat Gus Dur. Dari semua. Karena Gus Dur tidak pernah mengaku dirinya mursyid. Gus Dur tidak pernah mengaku dirinya wali. Gus Dur tidak pernah mengaku dirinya mulia. Tanya kamu penjaga makamnya. Dari sejak dimakamkan sampai hari ini. Tidak kurang tiap hari 5.000 manusia yang mengunjungi. Bahkan tidak di makam mursyid sekalipun. Karena kamu itu penyembah berhala manusia. Dari semua. Itulah. Pada saat mati pun hidup. Ekonomi hidup. Pada saat mati pun. Karena tidak ada mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Dia mendapatkan rizki dari Allah. Karena dia mendapatkan rizki, dia melimpahkan rizkinya kepada orang yang sekelilingnya. Itulah, lihat. Ya. Dikatakan, kenapa Bung Karno itu masih hidup seolah-olah sekarang? Karena ya, dia telah mati dalam sejoning urip. Maka sekarang setelah mati pun dia hidup, sahabat. Bahkan akan nitis kembali. Kalau kalian ngerti tadi semua, ya. Mohon maaf atas kurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Mohon maaf atas kurangan, sekali lagi pahami pengajian Abah ini. Jadi sekarang ini jangan disalahartikan bahwa orang mengelarang menyampaikan ilmu ma'rifat. Salah. Itu kamakola Senokor Gronyo and Panderplas. Ingat, Senokor Gronyo lah yang melarang orang mengaji ma'rifat. Tadi semua. Wong nabinya nyuruh awaluni ma'rifatullah. Malah sekarang dilarang-larang. Jangan ngaji ma'rifat. Jangan ikut thoriqah. Kekoplokan yang paling koplok.
Oh, nabinya sudah mengatakan, bahkan ulama yang dulu awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni, malah dilarang ma'rifat. Kata Abah, sekarang dari SD harus belajar ma'rifat. Ya, karena kalau tidak seperti hari ini, beragama, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tidak merasa, masjid rame tapi kantor tidak berhenti korupsi. Bahkan kata Abah juga, yang harus dapatkan Ballon d'Or itu sekarang bukan Messi dan Ronaldo tapi Depay. Karena bukan lagi hat-trick tapi quad-trick. Semua ya. Di mana agamanya? Di mana ilmunya? Semua kiai itu. Jadi kiainya ada jaminan kenal Allah atau enggak. Kiai itu panggilan manusia. Selama dia mau dipanggil kiai, buya, amma, semua nol besar. Tadi semua. Itu saja ya. Mohon maaf ya tadi. Jangan salah kamu. Hari ini menyandarkan diri. Karena sekarang ini sedang terjadi percepatan pergantian. Tadi semua ya. Segeralah. Kenapa Allah menyuruh wasyari'u ila magfirati. Bersegeralah. Bersegeralah. Karena waktu. Ya. Marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah. Ya. Dengan napas syukur, dengan napas bahagia, menyambut hari dengan merasakan kehadiran Allah, rasakan Allah, membuktikan Allah, menyadari Allah. Tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sungguh diri kita manusia tidak memiliki daya dan upaya sama sekali. Sungguh diri kita manusia dan seluruh makhluk ini tidak ada yang bisa memberikan darurat, manfaat. Tidak ada yang bisa menghidupkan, tidak ada yang bisa mematikan, tidak ada yang membuat kamu susah, tidak ada yang membuat kamu juga. Disinilah sahabat, kehidupan adalah sebuah proses belajar pada kita. Kehidupan adalah untuk manusia. Terus si jiwa mengalami adalah sekolah dari semua. Bahwa dalam kehidupan ini berlaku. Dia Allah ingin menunjukkan dominasinya. Dialah yang ada. Dialah yang wujud, dialah yang hidup, dialah yang menentukan la tataharraku zarratun illa biidnillah. Perjalanan manusia, sahabat, sampai tahap hari ini adalah terima kasih sahabat. Sampai hari ini adalah sudah lebih baik kesadarannya. Ya, itulah Allah menjadikan kehidupan ini tarbiyah. Kisah Al-Quran, Injil, Taurat adalah kisah perjalanan manusia, sahabat. Tetapi yang ingin ditunjukkan sesungguhnya adalah bukan kisah tentang manusia. Ya. Karena manusia merupakan cerita Allah tentang dirinya. Ya. Bukan manusia yang bercerita tentang Allah. Allah bercerita menggunakan manusia. Itulah manusia disebut dengan mazhar, kenyataan, rahasianya tadi semua. Ini tentang dongeng dia semuanya. Mari kita belajar sekarang memahami adalah bahwa kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya hidup. Inilah kesadaran yang harus dibangun untuk di zaman ini harus lebih kuat. Itulah kata Abah, senjata hari ini tidak bisa lagi menggunakan ketapel. Senjata untuk zaman ini kita membutuhkan senjata yang lebih bersandar kepada dia. Karena memang perjalanan kehidupan ini hanya tentang menceritakan tentang Jalal, Kohar, Jamal, dan Kamal. Dalam berbagai kitab, dalam Syirul Asrar, ya, dalam kitab At-Tadwir fi Isqat At-Tadbir, ya, dan Syatailah, Abah ramu berbagai kitab.
tauhid semua. Perjalanan manusia adalah menjadi mujasimah. Perjalanan manusia menjadi mutajilah. Perjalanan manusia menjadi jabariyah. Hanyalah perjalanan. Untuk si jiwa itu mengerti siapa yang berkuasa sebenarnya. Siapa dalang itu sebenarnya. Dengan sifat koharnya sahabat dalam kitab At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir. Tulisan Syata'ila Askandari. Manusia seolah-olah memiliki hak memilih. Manusia seolah-olah punya hak merencanakan. Seolah-olah. Tetapi disitulah Allah ingin menunjukkan dominasi dia. Wayang, sadarlah. Maka tadi, sekuat apapun ingin kau ke kanan, di penghujungnya kau harus tunduk pada saat dia ingin hendak ke kiri. Sekuat apapun kau berkehendak untuk menang, sebaliknya, pada saat dia menghendaki kamu mengenal kepada dia, bukan menang atau tentang kalah, bukan tentang hidup atau mati, bukan tentang kaya atau miskin, bukan tersenyum atau menangis. Dia ingin menunjukkan dominasinya. Kau sejuta kali kau ingin tersenyum, aku ingin kau mengerti tentang tangisan, maka kau akan menangis, sahabat. Inilah kenapa di dalam berbagai ibadah, sahabat, lebih khusus adalah buat orang Islam dalam bab sholat, kita harus tubadil. Dari isim fa'il ke isim maf'ul. Dari posisi wayang menjadi posisi dalang. Dan inilah setelah Abah berkeliling berbagai negara dan menyaksikan orang-orang hebat hari ini, termasuk penemu kayak Newton, Einstein. Ternyata mereka di bukunya itu sudah jelas nampak. Mereka adalah menyadari ketidakberdayaannya. Itulah kenapa mereka digunakan Tuhan. Dipercaya Tuhan. Dipercaya untuk kaya. Dipercaya untuk kuat. Dipercaya untuk menjadi pelaku sejarah. Ya. Pada saat mereka kosong. Ya. Itulah kisah Nabi Adam sampai baginda Nabi. Dan Nabi sudah bersabda, Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Abah sudah ajarkan. Dalam arti lurus la ilaha illallah itu tiada yang lain kecuali aku. Tiada yang hidup kecuali aku. Tiada yang ada kecuali aku. Tiada yang bergerak atau diam kecuali aku. Tidak ada yang berbuat kecuali aku. Maka itulah kenapa Nabi isbat buat si makhluk ini. Pada saat kamu ada, aku tidak ada. Sahabat. Aku nafikan dirimu. Inilah konsep perjalanan pada kita. Walaupun nanti Allah itu kena ada jalal, kohar, jamal, dan kamal. Dengan jamal dan kamalnya, dengan hakikat air dan tanah pada dirimu, itulah unsur jamal dan kamal. Supaya engkau mengerti bahagia itu dia, menang itu dia, tersenyum itu dia, mendapatkan untung itu dia. Tapi dengan jalal dan kohar, manusia seolah-olah diberikan rasa bisa berbuat. Diberikan rasa seolah-olah bisa memilih. Tapi di penghujungnya, dia ingin menunjukkan dominasinya. Hambaku. Maka disitulah 4 unsur itu adalah nyata pada diri kita. Sifat kelembutannya. Maka tadi, bagi siapapun kamu yang ingin berjumpa dengannya, duduklah di keheningan. Allah ada pada keheningan. Diamlah, maka sekarang kita mengerti kenapa para nabi dan rasul itu berkholwat di gua. Ya.
Semuanya mencari tempat di mana hanya aku dan engkau. Maka Abah juga mengajarkan kepada teman-teman, buatlah guha di rumahmu masing-masing. Sebagai guha untuk menenggelamkan dirimu pada kegelapan itu, pada ruang itu. Maka duduklah pada keheningan. Bukan dengan lisanmu. Tadarruan wa khifatan. Dengan tadarru. Dengan menyatakan, menyerahkan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la bashirun, la qadirun, la muridun, la mutakalim, la mawjudun, bihaqqi ilallah. Kepada Allah bukan rame-rame, kumpul 1000 negara. Bukan. Itu hanya bagi orang-orang yang belum kenal Allah. Tidak apa-apa, bagus. Nanti dia akan menemukan penyadarannya sendiri. Ketenangan itu adalah pada saat kau mesra dengannya, merasakan kehadirannya. Itulah bahwa manusia merupakan cerita Allah tentang dirinya. Kita adalah kisah Allah. Dihidupkan, dimatikan, dimenangkan, dikalahkan, diuntungkan, dirugikan, disedihkan, ditakiskan, disehatkan, disakitkan. Tentang dia. Dia ingin nyata. Sesungguhnya bukan tentang kisah kita. Itulah kenapa dia sudah mengatakan bahwa wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Dan itulah dia di bawah ayat itu mengajak kepada kita, afala ta'qilun, gunakan akal. Belajarlah semua, ya. Wa mal hayatud dunya illa mathaul ghurur. Kehidupan ini adalah fata morgana. Bukan kehidupan yang sebenarnya. Maka tauhid mengajarkan kepada kita. Wahada yuwahidu tauhidan, menyatukan. Menyadari. Mengembalikan. Itulah kata apa? Agama itu hanya satu. Islam. Siapapun kamu, walaupun kau menyebut dirimu Buddha, pada saat kau berserah diri, Islamlah engkau itu. Pada saat engkau adalah agama Majusi sekalipun, pada saat engkau sudah menyerahkan semuanya pada dia, Islamlah engkau itu. Apapun keyakinan, warna kulit. Karena agama itu ada sekali lagi ciptaan manusia. Rasul hanya satu dari awal pun. Muhammad. Dan Muhammad adalah diri dohirnya. Kenyataannya, wujudnya. Maka la ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Maka penyaksian diri dohir dan diri batin. Yang bersaksi diri dohirmu dan diri batinmu. Yang disaksikan diri dohirmu dan diri batinmu. Yang ikut menyaksikan diri dohirmu dan diri batinmu. Siapapun sahabat yang ingin sampai dalam perjalanannya, kosong. Matematika membuktikan berapapun angka dibagi kosong, bukan dosa. 1 triliun dosa dibagi kosong. Tak terhingga. Karena pada dasarnya dia menyuruh kita kembali kosong. Awalnya kosong. Tadi semua. Ya. Asalnya kosong. Kembalilah. Kepada satu. Tadi semua. Itulah diajarkan kalian bersetubuh. Disitulah kau menemukan rasa. Itulah yang harus kalian pahami.
Sebelum Abah melepaskan tubuh bangkai ini, Abah ingin semakin banyak manusia yang sadar, bahagia dari semua. Karena dia sudah menjamin kebahagiaanmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah sahabat, sekali lagi. Al-aqwanu dhahiru hagiratun. Akwan ini dohirnya tipuan. Jangan kau tertipu melihat gelas ini. Lihatlah kaca yang sebalik gelas ini. Karena gelas ini adalah tipuan. Karena sesungguhnya si kaca ingin yang disaksikan. Inilah tipuannya. Ya. Pada saat si gelas kaca ini ingin kaya, dia datang miskin, sadarilah. Miskin itu Allah. Pada saat si gelas kaya ingin menang, kemudian kalah, percayalah, kalah juga Allah. Maka bagi kamu yang ingin selalu menang, selalu sesuai dengan sejalan, maka sejalankan hukumnya dengan dirimu pada jamal dan kamalnya, pada air dan tanah. Karena pada angin dan api engkau tetap bersamanya. Tetapi pada kesulitannya, keberatannya, masalahnya, tapi dituntut di situ kau dalam keadaan masalah. Maka tadi manusia terkadang lebih mudah dalam keadaan masalah kembali pada Allah. Maka pada saat kamu tidak bisa menikmati kehidupan dengan merasakan kehidupan ini dengan kelembutannya, maka dia akan menggeret kamu ke dalam ujian, rantai ujian. Maka tadi manusia sudah jatuh rugi akan kembali padanya. Manusia sudah jatuh dalam kehinaan, kembali padanya. Karena hijab zulmania, kekalahan, kebodohan, kehancuran, masalah besar. Apapun masalah yang kau hadapi, sesungguhnya dia, karena kau tidak bisa kembali kepada dia dengan kelembutannya, pada jalal dan kamalnya, ya, pada kamal dan jamal, pada unsur angin dan air, maka dia datang pada unsur api dan tanah, dan pada angin, jalal dan koharnya. Hanya itu. Adapun Allah menyuruh doa, menyuruh sholat, menyuruh apa, menyuruh iman, menyuruh takwa. Dia ingin ngasih tahu pada kamu. Sebenarnya yang bisa takwa itu siapa? Kamu yang bisa takwa. Di ujungnya, sahabat. Di ujungnya dia pun akan ngasih tahu. Takwa itu bukan hasilmu loh. Itulah kehidupan, ini adalah sekolah, maka apa? Kehidupan ini akan diulang. Supaya si jiwa itu belajar tentang hal ini. Kamu bukan milik Qobad. Kamu bukan milik Basat. Kamu bukan milik kemudahan. Dan kamu juga bukan milik kesusahan. Kamu bukan milik kaya. Kamu bukan milik miskin. Itulah di alam ini dibikin dualitas oleh dia. Dan berlakulah hukum dualitas. Maka banyak paradok di hukum dualitas. Dekat bisa jauh. Itulah dia berkata, begitu dekatnya dia manusia paradok jauh. Sampai nabinya dihina, Mi'raj ke langit ke-7. Padahal dia berkata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da. Rasakan. Maka sahabat rasakan. Yang datang ke Abah sekarang. Orang-orang korban. Banyak yang korban karena tertipu dalam keinginannya. Maka tadi, berjalan pada Tuhan jangan pakai nafsu. Tadi semua. Kau akan menjadi hamba dari keinginanmu itu. Sehingga kau terjebak dalam perjalananmu itu.
Inilah yang harus dipahami. Silakan. Mau ngikuti jalan yang sudah ketemu, terbukti, berhasil, ataukah mau jalan coba-coba, silakan. Semuanya terserah panjenengan. Sahabat. Itulah Tuan Syekh Abdul Qadir selalu menegaskan di dalam tentang asyaki wa syaidu fi bati ubi. Bahagia dan celaka itu ada dalam perut ibu. Bahagia pilihanmu. Orang bahagia bisa celaka. Orang celaka bisa bahagia. Inilah yang dikatakan oleh asyakiu qad yas'adu wasyaidu qad yasqa. Ya. Tadi. Tetapi Allah mengajak kita berbuat baik. Tapi bukan untuk merasakan kamu yang berbuat baik lagi di sini. Tadi semua. Artinya, inilah harus kamu pahami. Khairihi itu dia, wasyarihi itu dia. Tapi jangan kamu jadikan sandarkan pada wasyarihi itu dia. Itulah kenapa dia membuat sebuah aturan, etika, adab. Ma'asobaka min hasanatin faminallah. Semua kebaikan itu milik dia. Wa ma'asobaka min syai'atin famin nafsika. Di pada saat berbuat buruk, akuilah dirimu. Itu tentang adab dan etika. Sebenarnya kalau manusia itu, karena Allah mengisahkan dua kisah. Musa dengan Fir'aun. Ibrahim dengan Namrud. Adam dengan iblis. Tadi semua, ya. Ini dalam Al-Quran itu jelas Allah menjelaskan jalan baik, jalan buruk. Tapi sebenarnya, nah itulah. Kalau kau ingin dengan jalan baik, maka disitulah surga itu. Ada darajat pada tubuh. Nah, kisah manusia perjalanan kembali pada Allah di sisi khairihi atau wasyarihi. Tetapi janganlah kau berada pada wasyarihi sebenarnya. Tadi semua. Karena kau akan menderita. Maka tadi, selaraskan dirimu dengan frekuensi Allah. Sadari. Maka dikatakan oleh beliau, wal muradu minal ummah adalah majma'ul anasir arba'atul lati yatawalladu minhal quwa al-bashariyatu pat-turab wal ma. Adalah madhar as-sa'adah li'annaha muhyiyani, ya. Sumber daripada iman, ilmu, tawaddu adalah al-iman wal ilmi wat tawadu fil qalbi. Tapi sebaliknya wa amma juz'un nar warwaihi. Tetapi karena waktu sudah begitu mendesak, sahabat. Kata Abah, carilah, sadarilah. Ini adalah tentang kisah dia. Sadarilah, ini tentang dongeng dia. Jadi manusia adalah merupakan cerita Allah tentang dirinya. Bukan manusia yang bercerita tentang Allah. Tapi Allah bercerita tentang dirinya lewat wujud manusia. Pahami? Ya. Jadi Allah sendiri yang bercerita tentang dirinya melalui manusia. Oh, yang hidup itu Allah. Yang mendengar itu Allah. Semua. Yang bergerak itu Allah. Yang berkehendak itu Allah. Yang merasa juga Allah. Yang mengetahui juga Allah. Itulah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun. Di keheningan. Tadarruan wa khifatan. Dunal jahri minal qaul. Tekuk lidahmu. Di guha itu. Buatlah ruangan. Sebenarnya tidak perlu. Kamu siap, Abah tidak perlu. Cukup berbaju hitam setiap hari. Abah selalu merasa di guha. Maka tidak mencari popularitas. Tidak mencari uang. Tidak mencari penghormatan.
Tadi semua. Inilah guha baju hitam. Adalah berkabung. Selalu fakir pada Allah. Butuh pada Allah. Tadi semua. Ya. Jadi marilah kita pahami sahabat tentang kehidupan ada semua. Ya, maka Abah suka ajarkan. Ajarkan tekukan lidah. Assalamualaikum ya Jad. Assalamualaikum ya Nur. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Muhammad. Kamulah Muhammad. Assalamualaikum ya Yusuf. Assalamualaikum ya Sulaiman. Kamu ingin kaya seperti Sulaiman? Assalamualaikum ya Daniela. Ingin seperti Daniela? Katakan salam. Kepada siapa? Assalamualaikum Muhotob. Kamu dan aku. Aku adalah engkau. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ardh. Lekuk lidah pada hati. Maka disitulah yang harus dirasakan adalah bagaimana menyadari. Belajarlah bersahabat dengan sunyi. Karena Allah itu bukan pada kumpul-kumpul rame-rame di lapangan. Bukan. Cara itu tidak akan sama sekali. Seumpama kamu adalah mengaduk danau. Bukan tengah benih. Malah muncul keburukan yang bernama kebaikan. Kelihatan dekat tapi jauh. Coba kamu ngerti kan dekat. Inilah paradoknya hukum alam. Kamu dekat tapi jauh. Pada saat tidak adamu, tiada cinta pada suamimu, pada istrimu. Kau duduk bersampingan nonton TV. Hatimu entah kemana.